Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Dadah. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Bye-bye. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk menyaksikan semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Good job. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bye-bye.
Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak Teddy, Kak Yose. Boleh mungkin mengucapkan selamat hari Minggu juga ya buat papa mamahnya. Selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu Ma, gitu ya. Oke, kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya udah pada mandi belum? Kak Teddy udah mandi belum? Sudah dong Kak. Iya dong, aku juga. Kak Yose? Ketawa-ketawa belum kayaknya nih. Iya dong, udah pada mandi ya, udah pada seger. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan, beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Mana suaranya? Belum kedengeran nih kayaknya kan tadi. Iya. Adik-adik siap? Oke, semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, KASIH. Semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama mau pakai gerakan ya. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, Tuhan Yesus mengasihi Kak Teddy, Kak Yose, dan adik-adik semuanya di rumah. Oke, masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan gak Kak Teddy? Semangat dong Kak. Masih semangat adik-adik? Kak Yose masih semangat? Masih. Oke, kita sama-sama akan memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan Yesus adalah pokok dan cara. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita akan berbuah ya Kak Teddy ya. Iya, benar. Buah-buahnya pasti yang baik-baik. Misalnya apa nih Kak Teddy? Buah apa nih? Buah-buah roh yang akan kita hasilkan dalam Tuhan. Sukacita, ya suka menolong, kasih. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi adik-adik. Jadi tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita, namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan, menyerahkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar
selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, kembali lagi ya bersama Tante Laning. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sepanjang kami hidup sampai hari ini. Terima kasih kami juga boleh bersuka cita dengan teman-teman, menaikkan pujian, memuji Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami pujikan itu boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Siapkan hati kami, siapkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Amin ya, lama sekali ya anak Madia sama Tunas gak ketemu sama Tante ya. Udah berapa lama, mungkin udah tahunan ya. Pandemi aja udah hampir 2 tahun. Sebelumnya Tante gak ngajar juga ya di Madia ya. Tapi mari kita bertemu di sini, kita akan belajar lagi ya. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, judulnya adalah Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Wah, apa yang istimewa ya? Sehingga kok Tuhan Yesus berumur 12 tahun harus kita dengarkan. Oke, mari kita lihat ya. Kamu yang punya handphone, yang punya Alkitab fisik, kalian boleh lihat di Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ya. Oke, kalian bisa baca lengkapnya. Tapi mari sekarang kita konsentrasi. Ya, Tante percaya kalian udah SD-nya udah tingkat akhir ya, 4, 5, 6. Lalu yang SMP juga ada beberapa yang mungkin akan ke youth. Jadi Tante gak akan bawakan cerita kayak Indria. Tapi kalian benar-benar harus mengerti kenapa kita belajar tentang Tuhan Yesus di umur 12 tahun. Ya, oke. Nah anak-anak, kalau kalian ingat kemarin di bulan Desember kita merayakan apa? Ya betul, hari Natal ya, hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar lagi mungkin sekitar 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan lagi kita akan merayakan satu perayaan juga yang luar biasa. Yaitu hari apa yo? Yang suka itu loh dibagi-bagi telur. Oke, betul. Hari Paskah ya. Nah kalau kita merayakan Paskah setahun sekali, kita merayakan tentang kemenangan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib ya. Yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita rayakan itu semua. Ya, tetapi zaman dahulu kala bangsa Israel mereka merayakan Paskah bukan untuk merayakan kemenangan Tuhan Yesus, tapi untuk merayakan kemenangan mereka terlepas dari hukuman pembunuhan atau kematian bangsa Israel yang anak sulungnya mau dibunuh, yaitu ingat nggak pada zaman Firaun ya. Kalau kalian ingat ulas dikit ya. Nah, manakala waktu itu Musa memberikan mujizat, Firaun berkeras. Akhirnya Tuhan bilang, ayo sekarang kasih tanda setiap pintu dengan darah. Nah, kalau ada tandanya di setiap pintu, maka rumah itu akan diselamatkan. Gak akan dibunuh, gak akan mati. Ya, mereka merayakan itu, mereka bersuka cita. Sebagai tandanya adalah mereka 1 tahun sekali mereka pergi untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Demikian juga dengan Bapak Yusuf, Ibu Maria dan Yesus. Ya, seperti kalian juga, Tuhan Yesus itu sempat jadi bayi, sempat jadi anak kecil. Indria Pratama sempat, lalu sekarang udah umur 12 tahun. Peraturan mereka adalah kalau ada anak berumur 12 tahun, mereka boleh dibawa ke bait Allah untuk merayakan hari Paskah.
Akhirnya singkat cerita mereka pergi. Mereka bersuka cita. Tuhan Yesus bilang mungkin sekali Tuhan Yesus bilang, Mama Papa Yusuf, Mama Maria, aku ingin pergi. Oke, ayo. Nah, mereka berjalan sembari ngobrol ya. Mereka bersuka cita, mereka tersenyum. Kenapa? Karena mereka merayakan sesuatu yang luar biasa, yaitu hari raya Paskah. Benar sekali ya. Nah, tidak lama kemudian mereka tiba di Yerusalem. Mereka merayakan, setelah itu mereka pulang ya. Nah, pada saat pulang, Yusuf dan Maria, Papa Yusuf dan Mama Maria, dan yang lain-lainnya yang sekampung, yang sedaerah, mereka pulang. Mereka mungkin menceritakan, wah betapa ramainya ya perayaan Paskah ini. Kita bersuka cita, kita bergembira, kita mengucap syukur karena Allah yang membebaskan bangsa Israel dari jajahan Mesir ya. Kita bersyukur, mereka bersuka cita. Tapi, nah loh, ada apa? Papa Yusuf dan Mama Maria lupa kalau Yesus tidak ada pada mereka. Mereka pikir Yesus itu bermain dengan yang lain, sembari jalan, bermain, ngobrol dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka sadar, setelah 1 hari berjalan, lama sekali ya 1 hari berjalan, jadi udah jauh sekali. Mereka, hah? Yesus kemana? Mereka cari. Ya, mereka cari, akhirnya mereka, ayo kita kembali lagi ke Yerusalem. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah, kita lihat betapa Papa Yusuf dan Mama Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengasihi Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang taat, yang dengar-dengaran pada orang tua. Ya, orang tua sayang sekali sama Yesus ya. Lalu mereka setelah kembali, nah tak lama kemudian mereka tanya, Bapak lihat gak anak 12 tahun? Oh enggak, cari lagi. Akhirnya ada yang mengatakan, oh anak seperti itu ada di bait Allah. Lalu Maria dan Yusuf datang ke bait Allah. Ya, kita lihat mereka capek sebagai orang tua ya. Tetapi karena kasihnya kepada Yesus, Papa Yusuf dan Mama Maria, mereka lupakan ya. Mereka 3 hari kemudian, jadi pergi udah 1 hari, balik lagi udah 3 hari. Jadi harusnya mereka udah nyampe rumah, tapi ini masih di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka sayang pada Tuhan Yesus ya. Pada Yesus yang masih umur 12 tahun. Nah, kalian mungkin pikir, aduh tante, papa saya gak sayang saya, mama saya juga begitu. Nah, coba kamu lihat, jangan melihat hanya dalam satu sisi saja. Misalnya, siapa ya yang anak Madia sekarang, tante lupa mungkin Emil ya, Emil Madia mungkin ya. Emil cuma pengen beli sepeda yang bagus, lalu Mama Eka bilang, jangan, ini sedang masa corona, kamu tidak boleh keluar. Emil melihat, mama kok jahat. Kenapa? Karena tidak dibeliin sepeda. Enggak begitu ya anak-anak, enggak boleh begitu ya. Kalau orang tua kalian melarang kalian tidak membelikan sesuatu buat kalian, tante percaya mereka punya pemikiran yang lain. Ya, yang lain untuk kalian semua. Ya, yang pasti papa mama kita pasti sayang sama kita ya, pasti sayang sama kita. Sama seperti papa mama Maria dan Yusuf ya. Papa mama Maria dan Yusuf. Oke? Nah, pada saat Yusuf dan Maria masuk ke bait Allah, mereka tercengang, mereka kaget. Mungkin kalian udah tahu ya cerita ini ya. Kenapa? Karena Yesus umur 12 tahun, dia ngobrol, dia bertukar pendapat dengan para ulama. Wah, tante ulama apa?
Nah, ulama itu ahli agama. Mereka belajar tentang hukum Taurat. Mereka belajar tentang sejarah Israel. Mereka belajar tentang ketuhanan. Jadi mereka semua pinter. Tetapi Tuhan Yesus umur 12 tahun bisa bercakap-cakap, bisa beradu pendapat dengan para ulama ini. Para ulamanya terkaget-kaget, tercengang-cengang. Wah, ini anak kecil luar biasa. Baru umur 12 tahun, tapi pinternya TOP BGT. Apa? Top banget ya. Luar biasa ya. Pengetahuannya luas sekali. Nah, itu semua didapat dari belajar, pasti tentu saja ya. Sama, kalian juga sama. Kalian mau pinter, kalian mau cerdas, kalian mau nilainya bagus. Tapi kalian kerjaannya main game aja. Gak bisa ya anak-anak ya. Baik anak SD kelas 4, 5, 6 atau SMP. Gak bisa cuma main game. Lagi belajar, misalnya belajar online. Dibuka Google Meet-nya. Nah, Google Meet atau Zoom gitu. Buka. Kameranya di off kan. Lalu kalian asik dengan main game. Guru menerangkan di Google Meet atau di Zoom. Kalian malah melakukan hal yang lain. Dan pasti kalau begitu kalian tidak akan pinter. Kalian gak akan cerdas. Kalian tidak akan sukses. Ya, kenapa? Karena kalian melalaikan tanggung jawab sebagai seorang anak. Beda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus walaupun masih 12 tahun, dia tetap membantu orang tua. Dia tetap belajar banyak hal. Dia tetap tahu walaupun dia sendiri yakin bahwa dia adalah anak Allah gitu ya. Anak yang luar biasa. Tetapi secara jasmani dia adalah anak Maria dan Yusuf. Dan dia taat. T-A-A-T. Kepada orang tua. Ya, nah waktu Maria mengatakan, Yesus kenapa kamu di sini? Ayo kita pulang. Ya, kita lihat yuk di ayat 48. Tante bacakan ya. Di sini katakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka atau terkejutlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, mereka nggak marah. Mereka cuma bilang, "Kamu kenapa nggak bilang kalau kamu mau di sini?" Begitu orang tua yang mengasihi Yesus ya. Makanya Yesus juga sayang sama mereka. Nah, jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Orang tuanya bingung. Di dalam rumah bapakku. Nah ya, dalam kebingungannya mereka menyimpannya di dalam hati. Ya, orang tuanya menyimpannya di dalam hati. Ya, nah dan luar biasa adalah walaupun mereka tidak mengerti, mereka mengajak Tuhan Yesus untuk kembali. Dan yang luar biasa adalah walaupun Tuhan Yesus itu pintar, walaupun Tuhan Yesus itu cerdas, walaupun Tuhan Yesus itu taat, pada masa kanak-kanaknya dia tetap taat pada orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kalian? Ya, selama ini gimana nih? Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, sampai kelas 9. Kalau orang tuamu menasihatimu, orang tuamu ingin dekat sama kamu, bagaimana reaksinya? Apakah kalian, "Mama jangan dekat-dekat, aku tidak mau." Apakah begitu? Atau, mama kuno atau papa kuno, udah gak masuk, gak level. Gak level ya, bukan begitu ya. Tapi kita harus tetap dekat pada mama papa. Kita harus tetap dekat pada kakak kita. Kita harus dekat dengan adik kita. Untuk menunjukkan bahwa kita memang meneladani Yesus yang waktu itu umur 12 tahun sudah dibawa ke bait Allah. Ya, Tante senang kalau tiap minggu mengikuti kebaktian Victory Kids melihat, wah rajin-rajin ya. Anak Indria, Pratama, Madia, Tunas yang agak kurang nih Tante lihat ya. Menghafalkan ayat mas. Ya, coba mulai sekarang Tante pengen lihat
Anak tunas semangat menghafalkan ayat mas ya. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan di dalam hati kita bisa melakukannya, kita bisa mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu firman Tuhan adalah hormatilah orang tuamu ya. Hormatilah orang tuamu. Kalau kita mengingat itu semua, maka kita akan menjadi seperti Yesus. Dalam masa kecilnya dia tetap taat pada orang tuanya. Ya, demikian firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menghafal ayat mas. Ayat masnya anak tunas Madia mah gak apa-apa lah panjang ya. Lukas 2 ayat 52. Oke, Lukas 2 ayat 52. Jadi cuma 252. Gampang ya. Oke. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kamu dan buat tante dan buat kita semua. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih sudah memimpin kami, menolong kami, memberikan hikmat akal budi kepada kami. Untuk kami boleh duduk diam mendengarkan, untuk kami boleh mengerti. Mari Bapak supaya kami boleh menjadi seperti Yesus di masa kecil yang tetap taat, tetap setia berbakti, tetap rajin dalam membantu orang tua Tuhan. Mari ajar anak-anakmu ini untuk menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mempersatukan kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih sayang daripada Yesus menyertai kami semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.